Halo, balik lagi di channel Agen Adi. Setelah sekian lama tidak upload karena saya sedikit kehabisan ide ya. Padahal sebetulnya ide untuk smartphone ini banyak, atau ide untuk review gadget ini cukup banyak karena cukup banyak yang minat. Di zaman teknologi ini siapa sih yang nggak pingin upgrade smartphone-nya ke smartphone yang lebih baru lagi? Termasuk saya sebetulnya pengen upgrade, tapi ya nanti nunggu budget. Oke, sambil garap channel sebelah, channel komedi, yaitu Bolu Channel. Jangan lupa di subscribe, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi atau di kolom komunitas supaya kalian bisa tonton. Dan videonya Xiaomi lucu-lucu banget. Kita skip intronya. Oke, di video ini saya akan memberikan informasi ya, lebih tepatnya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing brand. Dan disclaimer, video yang saya buat ini tanpa endorse. Oke, jadi saya akan memberikan statement dan pernyataan secara objektif. Kalau bagus akan saya bilang bagus, kalau jelek akan saya bilang jelek, kalau cukup, cukup. Oke, kita mulai dari brand yang pertama. Ya, brand ini adalah Xiaomi. Siapa sih yang nggak kenal Xiaomi? Brand ini selalu menggunakan hardware yang cukup powerful untuk setiap smartphone-nya, baik di kelas entry level, mid range maupun kelas flagship. Tapi ya sekali lagi, tiap brand pasti punya kelemahannya masing-masing. Secara segi hardware, baik dari segi prosesor, kemudian dari segi kamera, menurut saya Xiaomi ini tidak ada masalah karena dia selalu memberikan fitur yang cukup mumpuni. Tapi kalau kita bandingkan dengan brand yang lain, kamera dari Xiaomi ini ya masih di bawahnya Oppo sama Vivo, kecuali yang seri Mi Lite. Mi 11 Ultra, Mi 11 ataupun Mi 11 Lite. Mereka punya kamera yang menurut saya wow, cukup banyak fitur dan resolusinya juga cukup bagus, PPI-nya juga cukup mumpuni. Tapi smartphone ini selalu punya kelemahan. Ya, kelemahan dari brand Xiaomi adalah dia punya software yang angin-anginan menurut saya. Gimana nggak angin-anginan? Ketika saya beli smartphone Xiaomi pertama kali, itu sangat enak banget digunakan. Tapi ketika terjadi update di UI-nya, kalau kita sebut UI dari Xiaomi, itu MIUI ya. MIUI dari Xiaomi ini sering ada kendala ketika diupdate. Entah itu smartphone kita menjadi sering logout sendiri dari aplikasi, maupun smartphone kita jadi lebih panas. Ya, itu bahasa jujurnya. Oke, jadi kalau kalian mau beli smartphone ini bisa dipertimbangkan. Tapi kalau dari segi harga, menurut saya ini sangat mumpuni. Nah, kalau kalian punya budget untuk beli smartphone Xiaomi, mendingan kalian beli seri yang Mi. Oke, kalau budget kalian 3 juta sampai 4 juta, mendingan kalian beli Mi 11 Lite. Menurut saya smartphone yang satu ini sangat mumpuni dari segi kamera, kemudian dari segi MIUI juga masuk, kemudian dari segi chipsetnya juga sangat bagus, Snapdragon 720G, bisa untuk gaming. Dia juga punya body yang enak digenggam, jadi bodinya itu cukup slim. Bisa dibilang untuk saat ini Mi 11 Lite adalah smartphone dengan body tertipis dan berat ringan. Oke, kita lanjut ke brand selanjutnya. Kita akan bahas Oppo dan Vivo. Kedua smartphone ini hardware-nya menurut saya cukup. Chipsetnya bukan chipset yang bagus banget. Dan masalah utama mereka adalah mereka selalu melampirkan harga yang cukup tinggi. Bahasa Indonesianya adalah overpricing. Overpricing, ya, itu yang terjadi di Oppo sama Vivo. Kenapa seperti itu? Oke, saya akan kupas satu persatu, sedikit-sedikit ya. Oppo Vivo selalu menyajikan fitur kamera yang menurut saya menarik ketika dilihat dari smartphone mereka. Tapi untuk mengetes resolusi atau pixel dari foto atau hasil videonya, kita harus ngeceknya via komputer atau PC. Nggak adil dong kalau misalnya kita cuma melihatnya dari satu sisi. Kalau kita lihatnya dari smartphone Oppo atau Vivo, itu memang hasilnya selalu bagus karena mereka menggunakan layar yang
enak dilihat dan cukup mumpuni untuk digunakan sehari-hari. Tapi ya itu tadi masalahnya, harga yang berlebihan selalu menjadi kendalanya. Kemudian untuk segi chipset, kedua smartphone ini cukup jarang menggunakan chipset yang powerful. Mereka selalu menggunakan chipset yang ya cukup lah. Kalau dari segi chipset menang Xiaomi, cukup jauh selisihnya. Kita lanjut ke saudara mereka, yaitu brand Realme. Kita akan bahas satu persatu. Realme ini memang dibuat untuk menyaingi Xiaomi. Tapi kalau dari segi kualitas, mohon maaf, saya lebih suka Xiaomi. Dari segi hardware, memang lebih mumpuni. Xiaomi selalu menyajikan hardware ataupun chipset yang lebih baik dari Realme. Kecuali harga dari smartphone Realme memang di atasnya si Xiaomi. Itu udah beda kasus. Kita omongkan ini adalah yang harganya sama. Oke, kalau dari segi kamera Realme ini bukan yang super seperti Oppo atau Vivo. Saya nggak bilang kamera Oppo, Vivo jelek, tapi mereka memang memfokuskan diri untuk menggarap kamera. Ya, mereka sendiri kan pakai pakai istilah kamera phone, dan ini cukup worth it. Dibuktikan dengan seri-seri mereka yang terbaru, yaitu Oppo Reno yang punya hasil video dan foto yang sangat bagus, dan juga Vivo seri X. Ini seri yang sangat nendang menurut saya, dan terus terang sebagai konten kreator saya cukup kagum dengan seri X dari Vivo ini. Kita skip. Oke, balik lagi ke Realme. Realme secara segi hardware itu cukup, secara segi software cukup. Bukan yang lancar-lancar banget, tapi ya hampir nggak ada kendala. Menurut saya itu sudah cukup. Tapi kalau dari segi kamera, mohon maaf, dia masih cukup, ya cukup rendah lah ya. Bukan yang bagus atau super banget. Dan ini adalah salah satu kelemahan dari Realme. Dan nilai menurut saya, ya smartphone ini saya kasih nilai 70 lah. Kalau dari segi kelebihan dan kekurangan, dia ambil sisi yang betul-betul cukup. Oke, sekarang kita lanjut ke brand Samsung. Untuk ukuran Android, banyak sekali orang yang ngomong kalau Samsung ini mahal. Bro, kita semua tahu kalau ada harga, berarti ada kualitas. Oke, saya sangat suka dengan Samsung karena dia itu sangat stabil di UI-nya. Kemudian dari segi software dia sangat bagus, dia punya fitur-fitur yang mumpuni, dan Samsung bisa dibilang adalah pelopor HP Android atau smartphone. Ya, kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Sekarang saya akan lanjut ke kameranya. Samsung selalu menyajikan kamera yang cukup bagus hasilnya. Dengan catatan kalau kalian beli smartphone Samsung yang harganya di atas 5 juta. Oke, untuk Samsung yang 5 jutaan ke atas, segi software, kamera, hardware, dan keamanannya itu sangat mumpuni menurut saya. Kita ngomong keamanan. Keamanan yang di sini adalah ketika HP kalian sudah kena air, apalagi di soketnya, kemudian kalian mau ngecas sama smartphone kalian yang Samsung, itu akan dihentikan proses pengecasannya untuk menghindari konsleting yang terjadi pada hardware. Dan ini adalah salah satu fitur yang nggak ada di smartphone brand lain. Sekarang kita akan bahas kaisar dari smartphone yang ada di Cina. Ya, kalau saya bilang sih dia rajanya smartphone di Cina. Siapa lagi kalau bukan Huawei? Huawei adalah smartphone yang akhir-akhir ini, dalam 3 tahun ke belakang atau 4 tahun mungkin ya, dia itu cukup booming karena dia berkolaborasi dengan Leica. Dan terbukti ketika Huawei melaunching smartphone-nya, betul-betul merajai pasar di waktu itu. Kenapa saya bilang waktu itu? Karena
ya kalau dia nggak dijegal sama Amerika untuk putus kerjasama dengan Google Mobile Service, dia pasti jadi brand nomor 1 untuk saat ini. Gimana enggak? Kita semua tahu kalau kekuatan sinyal Huawei adalah yang terbaik, baik di kelas entry level, mid range maupun seri flagshipnya. Nggak ada yang bisa menyaingi, karena kita semua tahu kalau hampir semua provider di Indonesia routernya menggunakan brand Huawei. Dan kita semua tahu kalau Huawei awalnya adalah brand yang menjual jasa router atau ya kuota data lah, sejenis seperti itu. Koreksi kalau saya salah. Kemudian kalau dari segi hardware ini Huawei memiliki chipset sendiri. Meskipun akhir-akhir ini dia menggunakan chipset dari Snapdragon. Tapi overall, ya itu nggak terlalu pengaruh lah. Kita semua tahu bahwa chipset Huawei, yaitu Kirin 900 series dan di bawahnya, itu mempunyai kekuatan yang cukup stabil. Jadi dia tidak membebankan bebannya di satu sisi prosesor atau di salah satu core saja. Dia selalu membagi rata. Dan ini adalah prosesor yang sangat baik dan sangat mumpuni. Oke, sekarang kita lanjut ke softwarenya. Software Huawei meskipun diupdate sampai berapa kali pun, ini sangat aman dan sangat wow kalau menurut saya. Gimana nggak wow? Setelah dijegal sama Google, kemudian dia membuat ekosistemnya sendiri dan dia menduplikasi dari, bukan duplikasi sih, dia mengembangkan apa ya, aplikasi-aplikasi untuk bisa mendownload semua yang ada di Google Play Store. Ini yang saya bilang, smartphone ini sangat keren. Setelah melakukan pengembangan, kemudian dia membuat perubahan, yaitu menggunakan Huawei Apps Gallery. Dan sebagai bantuannya, dia menggunakan Petal Search untuk mendownload aplikasi-aplikasi yang tidak terdaftar di Petal Search. Tapi secara keseluruhan, Huawei ini sudah sangat maju untuk saat ini. Dan dia merupakan salah satu pesaing terberat dari Samsung. Andai dia nggak diblokir sama Google. Tapi kalau dia nggak diblokir, dia akan merajai smartphone di dunia. Bisa jadi seperti itu. Itu sih prediksi saya ya. Tapi ya kita masih ada iPhone lah untuk bersaing. Kita akan bahas iPhone, tapi saya nggak mau bahas banyak-banyak karena smartphone ini, kalau saya bilang dia nggak mempunyai kelemahan sih, kecuali harganya yang betul-betul sangat tinggi dan hanya dimiliki kaum-kaum berduit. Tapi overall untuk kalian yang mau beli iPhone, saya tidak melarang. Untuk saat ini iPhone 7 atau 7 Plus masih bisa digunakan untuk 2 tahun ke depan. Kecuali kalau kalian masih mau beli seri 6 atau 6S, ya mohon maaf, itu kurang worth it menurut saya. Tapi overall, ya itu adalah pendapat pribadi saya. Kalau kalian nggak setuju, silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Kalau kalian nggak suka, silahkan dislike. Ageng pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Sebentar. Oh iya, dan iPhone ini adalah brand yang punya chipset sendiri dan juga punya kualitas kamera yang saya kasih 2 jempol. Selain Huawei ya, tentunya. Oke. Ageng pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. See you all.